Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaji kita pagi ini kita lanjut ke kaji surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah surah yang terkelompokkan pada surah Madaniyah. Ia diturunkan setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Al-Baqarah pun adalah surah yang secara kuantitas ayatnya sangat banyak. Ada 286 ayat. Ya. Bahkan kalau ada surah-surah yang terkumpul dalam satu juz, di Al-Baqarah malah juz yang terkumpul dalam Al-Baqarah. Ada sekitar 2,5 juz, kurang 1 halaman. Ya. Itu masuk surah Al-Baqarah. Kalau kita kembalikan kepada setiap kita membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan satu kebaikan yang dilipat gandakan 10 kalinya. Nah, Al-Baqarah saking spesialnya, kalau kita baca Al-Baqarah semuanya, hurufnya ada, kalau nggak salah kurang lebih ada sekitar 25.500 huruf. 25.500 huruf. Jadi kalau kita baca Al-Baqarah, ibu-ibu, Al-Baqarah saja, ya, berarti berapa kebaikannya, Bu? Ya gitu malah pokoknya. 25.500 huruf dikalikan 10. Masya Allah. Betapa banyak hasanah yang bisa kita dapatkan dengan membaca surah Al-Baqarah. Pun juga Al-Baqarah punya keistimewaan lain. Apa lagi? Di antaranya adalah hadis yang mengatakan Innal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, sesungguhnya rumah-rumah, gini. Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, yanfiru akan lari, terbirit-birit, akan terkabur-kabur. Minal bait, dari rumah, alladzi, yang di rumah tersebut, tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi kalau kita merasa di rumah teh asa kurang nyaman, asa terasa resah, gelisah, kemudian merasa kok semangat ibadah di rumah teh asa melempem, hubungan suami istri mungkin jadi rada kurang bagus. Yakin itu semuanya memang karena gangguan setan. Yang membuat kita malas ibadah, setan. Yang membuat kita resah gelisah, setan. Kan senantiasa yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa membisikkan hal-hal yang termasuk membuat kita resah gelisah. Termasuk di antara misi setan adalah memisahkan suami istri. Makanya
dibuat tidak nyaman para suami istri. Itu juga bagian daripada langkah-langkah syaitan. Kalau kita merasa di rumah kita kok ada suasana-suasana seperti itu, bismillah, coba paksakan membaca surah Al-Baqarah seluruhnya, semuanya. Ketika kita membaca Al-Baqarah semuanya, mengembalikan pada hadis yang disampaikan tadi oleh Rasulullah, insya Allah syaitan akan lari dari rumah kita. Kemudian apa lagi yang bisa kita dapatkan dari Al-Baqarah ini? Ada hadis yang menyatakan ini, Iqra'ul Qur'ana fa innahu syafi'un li ahlihi yaumal qiyamah. Iqra'u Az-Zahrawain, Al-Baqarah wa Ala Imran, fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatani aw ka'annahuma ghayayatani aw ka'annahuma firqani min tayrin sawaf yuhajjani an ahlihima yaumal qiyamah. Thumma qala iqra'ul baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, yang dibaca semuanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, 114 surah, 30 juz. Kenapa kita perlu membaca Al-Quran? Fa innahu syafi'un li ahlihi yaumal qiyamah. Karena bacaan Al-Quran kita itu akan menjadi penolong bagi kita yang membaca Al-Quran. Li ahlihi, bagi keluarganya, bagi ahlinya, bagi mereka yang senantiasa membaca Al-Qurannya. Kemudian ada penegasan, Iqra'u Az-Zahrawaini, bacalah Az-Zahrawain. Apa tuh Az-Zahrawain? Ya, kalau tadi kan instruksinya Al-Fatihahnya sampai An-Nas semuanya. Tapi ada pengkhususan nih, kata Rasulullah, baca Az-Zahrawain. Apa Az-Zahrawain itu? Yaitu Al-Baqarah wa Ala Imran. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Ada pengkhususan oleh Rasulullah untuk membaca keduanya, untuk mengakrabi keduanya, untuk sangat-sangat dekat dengannya. Makanya kita selain perlu sering membaca dua surah ini, juga perlu menghafalkannya, juga sekarang kita sedang menitinya, perlu mengkajinya. Perlu sangat akrab dengan surah ini dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Fa innahuma, karena keduanya Al-Baqarah dan Ali Imran, ya'tiyani yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, terkhusus di luar yang lain-lain. Ka'annahuma ghamamatani, hari kiamat, mulai dari kondisi padang mahsyar yang luar biasa berkecamuk dan perjalanan kiamat yang begitu dahsyat. Dua surah ini akan menjadi ghamamatan, seperti dua awan. Bu, kita sekarang lagi panas-panasnya ya. Bandung lagi panas-panasnya kalau siang. Mulai jam 9, kalau kita di luar udah kerasa banget panasnya. Kalau pas lagi ada awan, enak gak Bu? Enak Bu ya, ada awan yang menaungi kita. Nah, lagi panas-panasnya kondisi di yaumul qiyamah, ada dua awan, kan Masya Allah enak banget. Au ka'annahuma ghayayatani, atau keduanya itu seperti dua naungan. Oke lah, bukan
bukan awan, tapi ya kita berkegiatannya di bawah naungan. Apakah di bawah gor, ya, terbuka, tapi ada penutupnya, ada naungannya, kan membuat kita enak juga. Au ka'annahuma firqani min tairin sawaf, atau keduanya itu seperti dua kelompok burung. Dua kelompok burung, bukan dua burung, dua kelompok burung yang membukakan sayapnya sehingga bisa menaungi kita, bisa meneduhi kita. Spesialnya dua surah ini. Yuhajjani an ahlihima yaumal qiyamah. Dua surah ini akan bertarung luar biasa, ya, dengan yang akan mengadili kita. Bertarungnya dalam rangka apa? Memberikan pembelaan buat kita. Yuhajjani, akan memberikan hujah-hujah yang menguatkan bahwa yang namanya ahli Al-Baqarah dan ahli Ali Imran itu layak untuk diselamatkan dari azab Allah, layak diselamatkan dari ketidaknyamanan yaumul qiyamah. Terus akan memberikan hujah-hujahnya. Sampai apa? Sampai hasilnya orang yang ahli Al-Baqarah dan ahli Ali Imran ini selamat. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda kembali, Iqra'ul Baqarah. Ditegaskan lagi. Pertama, Rasul nyuruh kita baca Quran semuanya. Kemudian ditegaskan baca Qur'annya Al-Baqarah dan Ali Imran. Ditegaskan lagi yang ketiga kali, bacalah Al-Baqarah. Berarti ini ada yang lebih khusus lagi dari Al-Baqarah. Makanya kenapa kita mulai bahasnya dari Al-Baqarah. Ada yang lebih spesial lagi dari Al-Baqarah. Kenapa? Fa inna akhdaha barakatun. Karena orang yang membaca Al-Baqarah, orang yang hafal Al-Baqarah, orang yang faham Al-Baqarah, orang yang sangat akrab dengan Al-Baqarah akan mendapatkan barokah. Barokah dari semua hal. Barokah atas semua urusannya. Wa tarakaha hasrah. Dan yang meninggalkan Al-Baqarah, yang enggak mau mengkaji Al-Baqarah, yang enggak mau baca Al-Baqarah, termasuk akhirnya enggak mau juga menghafalkan Al-Baqarah semuanya, ya, bukan Al-Baqarah yang cuman ayat kursinya, atau awal Al-Baqarahnya, atau yang akhir Al-Baqarahnya, walaupun dia punya keutamaan khusus juga, itu saking luar biasanya Al-Baqarah. Sampai ayat-ayatnya juga punya keutamaan-keutamaan khusus. Ketika tidak mau akrab dengan Al-Baqarah, hasrah, maka kerugian yang akan didapatkan, kecelakaan, kesialan yang akan didapatkan. Wala yastati'uha al-batalah. Bagi mereka yang akrab dengan Al-Baqarah, Allah akan selamatkan dirinya, ya, dari berbagai serangan-serangan sihir. Insya Allah ahli Al-Baqarah itu tidak akan tersantet. Ahli Al-Baqarah akan terjaga dari serangan-serangan jin, sihir, dan lain-lainnya, ya. Maka dari itu, akrabilah Al-Baqarah, baca seringlah Al-Baqarah, mulai hafalkan Al-Baqarah, dan konsisten kita ikuti kajian-kajian tentang Al-Baqarah ini.